Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dengan judul kita tanda-tanda diterimanya ibadah puasa kita. Nah, masih dalam segmentasi tanya jawab, kami persilakan ada Ibu Zaida. Boleh berdiri Ibu Zaida, kali ini Ustadz Deban terlebih dahulu yang akan menjawab. Silakan Ibu Zaida. Ini jauh-jauh dari Jambi ya Ibu ya. Masya Allah. Silakan di situ saja Ibu. Di situ saja, oke. Oke, iya cukup. Baik. Dijamin masuk TV kok Bu, tenang Bu. Oke, silakan Ibu Zaida pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan saya Ibu Zaida dari Majelis Taklim Al-Khawiriyah Jambi. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, ada tetangga saya datang ke rumah saya, selalu ngomongin tetangga yang lain kepada saya. Ya. Jadi mau saya tolak gimana? Mau saya terima dosa. Sedangkan ini bulan Ramadan, Ustadz. Apakah saya berdosa? Apakah amal saya diterima oleh Allah? Karena saya tidak terima tadi. Ustadz, cuman itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdiri di sini Ustadz Deban untuk bergabung biar langsung bisa dekat. Jadi ini nggak enakan nih Ustadz kalau nggak diterima, nggak enak diterima dosa gitu kan. Tapi mukodimanya seperti yang dijelaskan sama Ustadz Deban tadi nggak Bu? Tahu nggak gitu? Itu biasanya tanda-tanda ghibah ya Ustadz ya. Oke, silakan Ustadz Deban. Tapi sebetulnya ghibah itu ada yang parah banget. Ghibah tidak disadari. Shh, jangan deketin dia ya. Kenapa? Suka ngomongin orang. Terus dia ngomongin siapa? Itu yang paling susah itu. Jangan gabung sama dia. Dia suka ngomongin orang. Lah ibu ngomongin siapa? Ngomongin orang juga kan begitu. Nah, Ibu hadirin rahimakumullah. Rasulullah itu bertanya kepada para sahabat, "Mal ghibah?" Apa itu ghibah? Kata sahabat, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Rasul, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Ghibah itu kamu menceritakan saudara kamu dengan sesuatu yang tidak dia suka. Menggunjing dan sebagainya. Mengumumkan orang benci kalau itu diomongin, kita omongin, itu ghibah. Nah, lalu datang orang ke kita, diterima ghibah, enggak diterima ceritanya menarik, gimana jadi bingung kitanya. Apa yang mesti kita lakukan kalau kita mendengarkan itu? Ibu kalau mampu untuk mengingatkan, ingatkan dia. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, dengan tangannya. Kalau tidak bisa, fa'in lam yastati fabilisani, dengan lisannya. Ibu takut karena yang datang ke kita hartanya lebih banyak, derajatnya lebih tinggi, pokoknya kita harus nurut sama orang itu. Minimal dalam hati kita mengingkari apa yang orang lain katakan. Jangan sampai kita di mulut bilang gak mau dengerin, tapi lama-lama jadi malah keasikan. Apalagi kalau kita sampai nimbrung, oh gitu nggak nyangka ya. Nah itu udah jadi kolab itu kita. Gibahnya nggak boleh. Nah apakah puasa kita membatalkan? Secara fikih puasa itu tidak batal dengan gibah. Tapi secara tasawuf jelas itu mengurangi pahala. Oleh karenanya puasa itu nanti oleh Imam Al-Ghazali dibagi 3. Ada puasa umum. Puasa umum itu seperti ular. Ular itu diam diri berpuasa. Lalu setelah berdiam diri keluar kulitnya tapi tetap menjadi ular. Puasanya hanya menahan perut. Yang kedua ada orang yang berpuasa puasanya khusus. Puasa khusus itu saya analogikan seperti ulat. Ulat berdiam diri, lama tidak makan, lama kelamaan dia menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu. Indah tidak? Indah, tapi keindahannya hanya untuk diri sendiri. Yang ketiga ada orang yang puasanya khususil khusus, di atas rata-rata. Batalnya itu ketika dia mengingat sesuatu selain Allah, maka puasanya batal.
seperti ayam. Ayam itu mengeram selama 21 hari, induknya tidak makan, induknya tidak turun dari sarangnya. Nah, setelah itu baru 21 hari dia menetaskan sesuatu yang baru. Maka orang yang puasanya khususil khusus, puasanya bukan hanya sebatas individu, dia menahan lapar dan haus, tetapi puasanya puasa sosial, dia mampu menumbuhkan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh. Amin, amin. Baik, terima kasih Ustadz Deban. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dikategorikan yang kategori ketiga tadi ya. Puasa khusus bil khusus. Amin ya rabbal alamin. Nah berikutnya ada Ibu Atika. Boleh bersama saya Ustadz Kiai Haji Abdul Wahab untuk menjawab pertanyaan dari jamaah kita. Silakan Ibu Atika dari Tambun, Bekasi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana melaksanakan puasa akan tetapi tidak melaksanakan sholat 5 waktu? Apakah puasa tersebut diterima ataukah sholat mendapatkan pahala atau tidak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa tapi enggak sholat ini. Baik. Gimana Kiai? Baik, dari Tambun ya Bu ya? Ilokan apa ora? Oh Ilokan. Soalnya bahasanya mirip-mirip kampung saya dari Cirebon. Nah, biasanya kalau Tambun, lu mau ke sono baik, katanya iya. Baik Ibu, supaya Ramadan kita ini lebih sempurna ya Bu ya. Apakah ibadah puasanya diterima? Orang yang berpuasa tapi enggak sholat. Sama aja orang pakai baju kagak pakai celana. Coba. Ya. Sedangkan sholat itu, tadi saya pesan, Nabi Isa pesan. Wa ausani bis sholati wa zakah wa ausani bis sholati wa zakati ma dumtu hayya. Perintah sholat, perintah zakat selagi aku hidup. Dan sholat itu, sholat dulu. Kalau puasa ada kodoknya, boleh dikodok. Mengkodok puasa apabila, jadi orang itu wajib berpuasa kalau dia sehat tidak sakit. Kalau dia dalam kondisi sakit maka boleh tidak puasa. Dalam perjalanan safar, umpama dari sini ke Bekasi, oh Bekasi mah dekat ya. Dari sini ke Surabaya, ibu boleh nggak puasa? Boleh, itu rukhsah yang Allah berikan untuk kita. Jadi Allah itu maunya yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah itu maunya yang mudah, ibadah itu tidak memberatkan kepada kita. Tapi dengan sholat berbeda. Kalau sholat itu mau ibu kaya, mau ibu miskin, mau ibu sakit, sampai kita diperintahkan oleh Allah mendirikan ibadah sholat. Kalau qiyamau wa qu'udau ala junubihim. Kalau bisa sholatnya berdiri. Nggak mampu berdiri sambil duduk. Nggak bisa duduk sambil berbaring. Nggak bisa berbaring pakai isyarat kedipan mata. Berbaring nggak bisa, duduk nggak bisa, kedipan mata nggak bisa. Bawa ke masjid sholatin. Itu selesai. Artinya sudah meninggal dunia. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berpuasa tapi dia tidak mendirikan sholat berarti puasanya sia-sia. Karena tidak dari bunyal Islam. Karena Islam itu dibangun daripada 5, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Maka di akhir Ramadan ini kita harus banyak belajar taklim agar kita lebih paham. Dan memang sholat itu berat daripada puasa. Betul? Jawab aja jujur, sholat berat apa enggak? Ada yang ngomong enteng, ada? Enggak ada. Kata Allah, wasta'inu bis sabri was sholah. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Sabar itu berat, sholat itu berat. Illa alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk itu adalah orang yang ketika dia beribadah yakin kepada Allah. Lihat, Bu, Ibu, harus yakin orang yang khusyuk itu baik ibadah puasa, ibadah sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Orang yang khusyuk itu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang-orang yang khusyuk itu adalah orang yang menyangka dirinya mampu melihat Allah. Jadi kalau kita merasa mampu diri kita melihat Allah, insya Allah puasa kita aman. Amin. Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa sirriyah. Orang kalau ibadah sholat harus ada gerakannya, betul ya? Ibadah haji apalagi, oh orang Betawi, orang Bekasi, orang Tambun. Kalau ibadah haji yang ngawal sekampung, betul Bu? Begitu ya, begitu ya. Nah,
Tapi kalau ibadah puasa, yang tahu hanya kita dengan Allah. Kita minum bisa ngumpet, kita makan bisa ngumpet. Ambil air wudhu aja sambil ke kumur, telan aja dikit lumayan. Itu bisa. Maka ibadah puasa itu adalah ibadah yang paling dekat dengan Allah. Bahkan pahala ibadah puasa itu langsung yang membalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Haji Abdul Wahab. Nah pemirsa, di segmen berikut karena ini Damai Indonesiaku spesial Ramadan, ada penampilan menarik dari anak-anak kita, dari adik-adik kita yang juga ikut bertausiah seperti guru-guru kita dalam segmentasi Dai Cilik. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan.